pertama saya boleh tahu identitas dari Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fano, asal Manggarai. Umur 23 tahun. Terus pekerjaannya? Saya mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro. Kalau boleh tahu, Kak punya aktivitas atau kesibukan sehari-hari itu seperti apa? Bisa diceritakan? Berhubung sekarang saya semester akhir, jadi aktivitasnya ke kampus itu kadang-kadang sesekali ke kampus. Terus kebanyakan aktivitas saya berhubungan dengan hobi, yaitu bongkar batu motor. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari konseling ini. Nah, tujuan dari konseling di sini adalah untuk membantu Kak untuk memahami bagaimana pola makan dan gaya hidup yang Kak jalani saat ini mempengaruhi kondisi kesehatan Anda. Nah, dalam proses ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi kebiasaan yang mungkin perlu diperbaiki serta mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan kondisi fisik dan rutinitas harian dari Kak sendiri. Nah, yang pertama itu mungkin saya bisa tahu berat badan dan tinggi badan dari Kak Fano. Berat badan terakhir kali ukur tuh beberapa tahun lalu sih. Tapi kalau untuk berat kayaknya 42 kilo. Kalau untuk tingginya 161. Oke. Terus kalau Kak punya sehari-hari ini biasanya sering merasa lelah atau pucat? Sehari-hari itu karena berhubung mungkin aktivitasnya kurang banyak kata-kata ini, jadi saya rasa kayak badan udah pegal tanpa sebab. Terus lebih sering sakit-sakit sih ya, sakit-sakit ringan. Kalau boleh tahu sakit ringannya apa? Biasa itu flu, batuk, terus sama badan itu dari badan nyeri-nyeri, pegal-pegal. Itu sih paling sering rasanya. Oke. Terus Kak sering mudah lapar atau tidak? Kalau udah lapar kayaknya tidak deh, karena mungkin kebiasaan yang mungkin pola makannya juga kadang makannya 3 kali sehari, terus kadang juga 1 kali juga satu hari. Jadi kalau udah lapar sih tidak ya. Terus kalau boleh tahu 24 jam terakhir ini Kak makan apa saja? 24 jam terakhir, paginya itu makan mie sih dengan teman, bareng teman kamar, makan mie instan. Terus untuk siangnya itu tidak makan, cuma minum es. Nah, lalu malamnya itu sempat berkunjung ke kos teman, jadi ditawari kopi sama biskut sama makan nasi. Oh, nasi. Iya, malamnya. Ada lauk atau? Iya, dengan ikan, kebetulan teman. Terus Kak biasanya makan berapa kali sehari? Untuk makannya itu tidak tentu sih. Jadi kadang 3 kali sehari kalau memang lagi tidak ada halangan atau tidak malas. Kalau lagi mager tidak mau berat. Jadi makan kadang 2 kali sehari atau tidak 1 kali sehari.
Terus waktu makannya tuh biasanya di jam-jam berapa sih? Hmm, untuk jam makannya kayak jamnya tidak sehat. Kadang makan siang itu jam makan pagi, jam makan siang itu kadang makannya pas tengah-tengah malam, terus itu makan malamnya nanti menjelang subuh baru makan. Kayak pola makannya tidak teratur. Oke. Terus biasa sering konsumsi makanan instan atau kopi atau mie begitu? Em, Paling sering sih, iya kalau mie untuk sekarang jarang sih, tapi cari apa kadang itu kalau lagi malas masak jadi makan mie. Terus untuk minuman itu ya kopi, paling sering sih ini minuman cup yang biasa dijual di kios, minuman berenergi Fanta, Powerade. Karena dia asup teman. Karena ada teman untuk minum, sering minum. Berarti kak ini punya kebiasaan buruk, sering telat makan, terus melewatkan sarapan juga sering ya? Iya sering sekali. Terus waktu makannya juga tidak menentu. Iya tidak menurut. Nah, untuk kebiasaan makan yang tidak menentu ini apakah dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari? Hmm, Mungkin karena kebiasaan sih, kebiasaan yang dulu kayak suka menunda-nunda jam makan. Akhirnya jadi tubuh sudah mulai terbiasa dengan jam makannya yang sudah lewat. Sudah kan jam makan juga laparnya itu ditunda gitu. Seringan nunda lapar. Terus kak punya aktivitas sehari-hari itu buat Akhir-akhir ini sih sering buka bangkit motor. Biasanya sih dimintai bantuan oleh teman, cat motor, bangkit motor. Itu sih akhir-akhir ini yang paling sering. Terus untuk jadwal tidurnya apakah normal atau Jadwal tidurnya kayaknya tidak normal, sangat-sangat tidak normal. Karena sekarang itu jam tidur yang satunya itu malam itu kadang tidak tidur dan sering tidak tidur, dan tidurnya itu kadang pagi. Bisa tidur. itu boleh tahu alasannya kenapa? Alasannya itu karena ya itu tadi kan, kayaknya karena kebiasaan buruk sih. Awalnya mungkin karena sering begadang, berawal dari jam jam 1, begadang sampai jam 1, terus lama-lama makin bisa sampai jam 3, terus tidak kunjung ngantuk, terus bisa begadang sampai jam 5. Karena keseringan begitu jadi malam itu kayak ngantuknya itu susah. Biasanya pagi. Jadi aktivitasnya tertukar. Iya tertukar, ibarat kelelawar. Terus berarti kak punya pola hidup nih begadang terus ya. Iya. Terus apakah kak juga stres? Sempat sih, bukan stres tapi pikiran sih, karena pola tidur yang tidak baik, pola makannya juga kurang baik. Sempat kepikiran takut untuk kedepannya, semisal nanti kalau saya masuk kerja atau ada pekerjaan di dunia pekerjaan, takutnya itu pola tidurnya yang tidak teratur ini yang mengganggu pekerjaan saya. Kira-kira kaknya ini terkait aktivitas sehari-hari dan pola makan itu ada faktor dari ekonomi atau lingkungan yang mempengaruhi? Kalau dari ekonomi kayaknya tidak sih. Kayaknya cukup lah. Untuk faktor lingkungannya mungkin ada pengaruhnya sedikit sih, tapi kayaknya lebih besar dari diri sendiri. Kalau boleh tahu untuk lingkungannya tuh Kalau dari lingkungan mungkin karena semisal jam makan siang, tapi karena berhubung misal ada teman yang datang berkunjung atau
ada kesibukan yang mungkin harus dikerjakan, jadi jam makannya ditunda sih. Terus apa kak ini punya motivasi kak untuk agar kak punya diri ini berubah dari pola makan sampai dengan pola tidurnya juga? Kalau motivasi kayaknya eh, kayaknya ini deh, belum ada sih. Tapi kalau harapan untuk diri sendiri sih ada, berharap supaya ini kiranya pola tidurnya ini nanti membaik gitu. Terus Iya. pola makannya juga agar lebih baik lagi. Itu sih harapan untuk diri sendiri. Yang masih usaha juga. Pelan-pelan. Nah, jadi dari kak punya keluhan-keluhan sebelumnya tentang jadi kak punya keluhan-keluhan sebelumnya pegal, terus lebih sering sakit, terus flu, batuk, terus badan terasa nyeri. Itu mungkin karena kak kurang asupan energi dari, karena kak punya pola makan juga kadang makan kadang tidak. Terus dari kak punya pola makan sehari-hari itu kadang kan makan cuma mie. Nah, mie kalorinya berapa? Mie itu, sedangkan kalau untuk kak punya umur berapa sekarang? Umur sekarang 23 tahun. Nah, untuk kalau dari peraturan pemerintah tuh, kalau untuk laki-laki dewasa umur dari 19 sampai 29 tahun itu asupan energinya itu dalam sehari harus 2650. Nah, sedangkan kak punya pola makan itu tadi seperti pagi cuma makan mie, nah siang tidak makan, terus malam cuma ya makan sedikit-sedikit saja. Nah, itu pasti belum mencukupi untuk kalorinya, energi sehari-hari yang kak punya pakai itu. Nah, sedangkan kak punya aktivitas kan juga kadang berat kan. Nah, jadi mungkin karena itu kak punya badan kayak kadang lemas, terus sering mudah sakit, itu karena juga ada asupan dari proteinnya itu kurang. Terus bukan cuma istilahnya karena kak begadang tadi, mungkin kak juga mengidap anemia. Ya, soalnya kak kan sering begadang. Iya, sering sekali. Itu mungkin juga kak mengidap anemia. Belum tahu juga. Nah, terus kak dari tadi kan kita sudah dapat masalah tentang gizinya kak, mulai dari mungkin anemia, terus kurangnya asupan energi, kalori, terus protein juga. Nah, di sini saya punya beberapa alternatif yang mungkin bisa berguna untuk kak. Tunggu. Nah, kalau untuk kak punya sering begadang itu mungkin bisa bisa diperbaiki lagi. Tuh. Terus mungkin kak juga bisa batasi untuk konsumsi kafein dan gula. Soalnya kafein itu kan bisa buat kayak kita sulit mengantuk. Tuh. Terus mungkin kak juga bisa ciptakan rutinitas tidur yang yang konsisten. Misalnya mulai dari tidur 15-30 menit lebih awal dari sebelumnya, mungkin bisa latih-latih sedikit. Terus untuk siangnya tuh kalau kak tidur siang tuh mungkin bisa diperpendek tidur siang supaya malamnya tuh bisa mengantuk, sehingga katanya jadwal tidurnya tuh kayak lebih normal, kembali normal lagi tuh kak. Nah,
kan untuk kau punya pola makan nih mungkin eh, mungkin tidak masalah kalau cuma makan 2 kali sehari atau 1 kali sehari, tapi mungkin bisa tambahkan cemilan. Nah jadi kayak pagi itu misalnya nggak sarapan pagi, nah jam 10 atau jam 11 itu nggak bisa makan cemilan. Cemilan seperti kayak roti atau buah-buahan atau ya seperti itulah kayak roti gitu. Terus mungkin susu juga bisa. Terus kak juga punya untuk makan tuh mungkin kurangi juga mie instan kayak mie gitu, kak bisa ganti dengan pakai nasi, sumber karbohidrat tinggi. Atau kalau tidak nasi mungkin bisa pisang atau ubi. Terus kalau makan itu jangan kayak apa, mungkin ada sumber proteinnya lagi tambah dengan sumber seratnya itu bisa dari sayuran, mungkin kak bisa makan nasi tambah sayuran. Terus mungkin tempe tahu kan juga sumber protein. Nah terus ya. Terus kalau dari yang alternatif yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kak punya preferensi tersendiri tentang alternatif yang mungkin kak mau coba? Seperti yang kakak sarankan tadi, kayak bagus karena memang benar sih, dari pola makan dan pola tidur saya kurang baik, kayaknya saya harus lakukan mencoba. Terus mungkin kak rasa apa yang bisa dilakukan dengan mudah? Kayaknya berawal dari ini sih, diawali dengan pola makan itu tadi. Karena kalau pola tidur mungkin untuk perubahannya itu kayak sedikit lebih sulit. Tapi pola makannya kita bisa usahakan. Nah, karena kak sudah pilih tadi alternatif, nah menurut kak kapan bisa dilaksanakan alternatif ini? Kayaknya mulai malam ini, mulai dari makan malam. Mulai dari makan malam. Akan saya coba makan dengan protein, mungkin akan itu dari protein seratnya seperti yang kakak bilang. Kayak mulai dari malam ini. Jadi malam ini kak rencana mau makan dengan apa? Rencananya sih kayak tempe dulu. Masih lauknya tempe. Sayurnya mungkin lagi pengen makan sayur kangkung. Oke, enak banget. Terus untuk pola tidurnya kapan mau diterapkan? Untuk pola tidurnya Mungkin pelan-pelan. iya, pelan-pelan seperti yang kakak bilang, mungkin coba untuk 30 menit lebih awal, pelan-pelan. Kayaknya itu sih. Oke kak, dari yang tadi dari awal kita diskusi itu, apakah ada yang kak kurang pahami atau kurang jelas? Saya rasa jelas sih, karena kakak menjelaskannya juga sangat-sangat baik, jadi mudah sekali untuk saya paham. Apakah paham dengan langkah-langkah tadi dari alternatif yang harus dilakukan itu? Kak sudah paham harus lakukan apa? Iya, iya. Yang saya tangkap dari apa yang sampaikan tadi itu, mungkin itu coba untuk lebih memperhatikan itu kan, polanya, asupan gizinya, terus untuk imbangi apa, supaya seimbang untuk makan dengan aktivitasnya. Itu sih yang saya tangkap dari apa yang tadi saya berikan. Jadi terakhir apa ada bagian yang perlu saya jelaskan lagi pada kak?
bagian yang perlu dijelaskan kayaknya cukup sih Kak. Kalau untuk sebentar itu. Oke, berarti nanti pada kunjungan berikutnya mungkin kita bisa lihat prosesnya sudah Iya. berjalan sampai di mana. Iya. Oke, baik Kak. Terima kasih sudah mengikuti sesi konseling ini dengan baik. Menurut Kak, bagaimana sesi konseling ini, bisa berikan saran atau tanggapan? Kalau tanggapan saya ya seperti ini kan, kalau ada sesi ini kan ya rasanya apa lebih bagus sih, karena apalagi kan kalau ditanya mengenai pola makan, pola tidur, terus diberi saran mengenai itu, jadi saya rasa bagus sekali sih. Kak, oke, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan lagi, Kak bisa tanyakan kepada saya saja supaya kita bisa diskusi lagi lain waktu. Jadi, Iya, kayaknya lain waktu. oke, jadi Kak terima kasih sudah berpartisipasi dalam konseling ini. Iya, Jadi semoga kedepannya Kak bisa berubah jadi lebih baik. sama-sama. Terima kasih juga atas masukan dan saran.